Sebuah warung bakso di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, ramai menjadi bahan pembicaraan warga. Ya, pemirsa, warung bakso yang telah lama berjualan ini tak memasang logo non halal, padahal menjual bakso mengandung daging babi. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini, akhirnya dipasang spanduk dengan label tidak halal. Tulisan bakso babi yang dipasang oleh Muspika dan Ormas Islam sebagai upaya agar umat muslim tidak tertipu dengan bakso yang dijual. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman, sudah sejak lama berjualan dan sempat viral di media sosial. Bagi warga Ngestiharjo memang sudah tidak asing dan mengetahui jika bahan bakunya menggunakan bahan daging babi. Namun tidak bagi orang luar hingga menimbulkan kecemasan dan khawatir termakan oleh umat muslim. Bakso babi memang sudah jelas, itu jelas hukumnya haram. Dan tidak ada bakso babi yang halal, bakso babi yang haram, tidak ada. Semuanya haram. Sehingga tegas bagi kami bahwa ini harus kemudian kita perjelas ya, supaya masyarakat lebih tahu. Kini warga tak perlu cemas karena label non halal sudah terpasang di warung bakso. Pemilik warung pun tak keberatan atau mengeluh pendapatan akan berkurang setelah dipasang tulisan bakso non halal karena mengandung daging babi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi residivis pelaku pencuri buah kelapa sawit di Bengkulu berakhir setelah ditangkap warga. Ya, warga yang geram juga menembakar mobil pickup milik pelaku. Aduh guys, rugi bengkel. Api berkobar dari mobil pickup yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko-Muko, Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Muko-Muko, Bengkulu, Endro Driwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terbakar api cemburu, seorang pria nekat membakar motor di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebelum membakar motor, pemirsa, pasangan pria dan wanita sempat terlibat cekcok. Seorang pria masuk ke dalam rumah di Jalan Rambutan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan jaket diduga menyiramkan bensin ke motor yang terparkir di luar rumah dan dibakar. Aksi membakar motor ini nyaris membakar rumah. Kebakaran diduga dilakukan pria yang terlibat cekcok dengan korban saat bersama seorang wanita. Pelaku tidak terima, korban membela wanita temannya dan terbakar api cemburu. Sebelumnya, rumah korban sempat dilempar oleh pelaku. Mana? Kalau pengakuan si laki-laki itu, perempuan itu istrinya. Tapi pengakuan si perempuan, mereka belum suami istri. Diduga apa nih bang? Api cemburu ya bang? Ya, boleh bisa jadi itu. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Tanjung Balai. Berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Di Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros ini diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Ya, pemirsa, keluarga yang tidak terima ini mengamuk di pondok pesantren. Rusak mentalnya itu. Begitu. Nah bukan kata Ustaz. Bukan kalian. Bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya dia rusak kira-kira di mana cuma mendikan bola mata. Beginilah kekesalan sejumlah wali murid
yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga, guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apa kamu begini, Ustaz? Nah, hantam ki bola matanya deku, Pak. Pakai begini tangannya. Nah, tampar ki dua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Itu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul satu kali, dipanggil, terus didatangi lagi dan ditampar satu kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Ya pemirsa, seorang remaja putri di bawah umur di Lampung Selatan ini diperkosa dua pria yang baru dikenalnya. Polisi bergerak cepat menangkap satu pelaku, sementara satu pelaku lainnya masih buron. Seorang pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur berinisial H berhasil ditangkap polisi, sementara satu pelaku lainnya berinisial R masih diburu. Peristiwa memilukan itu terjadi saat korban berinisial C sedang nongkrong bersama teman-temannya di kawasan pemandian air panas Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Korban kemudian tiba-tiba didatangi oleh dua pelaku dan mengajak ngobrol. Salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengancam serta melukai tangan rekan korban. Korban langsung dibawa oleh pelaku secara paksa ke sebuah gubuk dan diperkosa oleh kedua pelaku. Usai diperkosa, korban juga sempat ditawarkan ke teman pelaku untuk disetubuhi. Saat pelaku dan rekannya lengah, korban berhasil kabur dan ditolong warga. Kedua pelaku kemudian mengajak ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian salah satu pelaku ini mengeluarkan celurit sehingga melakukan pengancaman. Kemudian melukai teman si anak ini, si korban perempuan ini. Melukai lengannya, kemudian karena ketakutan si korban ini diajak sama dua pelaku ini, dipaksa untuk pulang bareng alasannya, diantar ke rumah, namun dibawa ke gubuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.